seperti ini, masukkan dia ke dalam tutup botol itu. Tuh, yuk. Dia mengeluarkan tauzon dan sekalian membawa kotorannya. Nah, sekarang guys, kita proses vakum body. Oke guys, saya sudah sampai rumah orang ya. Saya mau pasang ini nih, evaporator kulkas seperti itu, merek Sanyo ya. Ini punya dia ini hangus guys itu. Jadi saya mau pasang yang baru ya, saya sudah bawa ya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, ini kulkasnya guys ya, merek Sanyo ya, Aqua Sanyo ya, Aqua Sanyo tuh. Kita mau pasang evaporatornya ganti ya. Tuh. Punya YouTube channel. Pas. Apa bu? Punya YouTube channel. Iya. Nah, kalau dimonetize tuh sekitar 3 bulan lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan monetize. Jadilah. Iya, kasih. Mantap. Belum. Nah, ini evaporator bawaan dia ya. Apa namanya? Bolong tuh. Bolong ya. Bolong ke congkel ya, Ini karena dia sudah masuk banyak masuk air di dalam. Nah, dan juga bahannya agak tipis ya, dan juga bolongnya ini pas banget di uratnya ya, bukan di sambungan. Jadi dia tuh kopong di tengah ya. Kalau dia bolong di sambungan bisa dibuntu ya, dilasnya gampang ya. Nah, ini di urat. Nah, itu yang barunya sudah kita masukkan. Tidak hanya dari para pendukung Habib Rizik saja, tetapi juga dari sejumlah masyarakat yang hendak. Nah, oke, sekarang kita sambung dulu ya bagian
freezer barunya. Tapi ya, pas aku zaman masih bolong, Saya mau las dulu ya, mau las, saya mau pegang ini. kalau bisa aku flight jam 5, jam 6 ya. Nah, ayo situ nih. Nah, oke, sudah kita las yang sambungannya ya. Itu tadi sambungan pipa balik tuh deh. Sambungan pipa balik ya. Nah, sekarang kita sambungan pipa press dari kompresor ya. Dari kompresor, kondensor, filter, kapiler. Nah, itu ya urutannya. Kita masukkan dulu, kita las. Ada fokus deh. Aja lah. Aman kan dah? Bukan makanan yang aman, tetapi gigi sensitif. Atasi dengan sensitif expert by Axel. Obatkan yang rendah, kita berikan gratis tujuan sampai sebelum menggunakan sensitif expert dan sedang alasan khusus. Sensitif expert by Axel. Nah guys, sudah kita las ya pipa press dari kondensor, filter, kapiler ya, press. Sekarang tinggal kita rapikan evaporatornya, naikkan ke atas ya. Nah, untuk ngerapikannya pelan-pelan saja ya, jangan ngerajak gerusuk seperti itu. Kita rapikan pelan-pelan saja. Enggak. Halo, tahukah kamu vitamin wajah 23 kali dan akan berguna dari tangan wajah. Bersihkan wajah dengan False White Hati. Alat-alat untuk kulit bersih yang sehat. Cuci tanganmu, cuci mukamu. Untuk jadi pemain hebat, butuh latihan dan kerja keras. Kamu bisa belajar trik seperti ini langsung dari bintang Garuda di Squad Academy. Beli di Squad dan terus gapai kuat. Ayo. Yes. Nah, oke guys ya. Sudah kita naik, kita rapikan ya. Tuh. Honda Sumsel untuk memastikan data akurat. Sudah kita rapikan. Rasanya nih ya. Sementara korban Tinggal pasang apa itu? Tutupnya mana? Tidak bertutup ini. Tidak kan tutup ini? Iya. Oh, ada tutup. Nah, setelah ini dirapikan, baru kita instalasi di belakangnya ya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tes kompresi dulu ya. Tes kompresinya dengan cara pipa baliknya kita tekan ya. Kita tekan, jika tangan kita tidak bisa menekannya keras, jika tangan kita sampai tidak bisa menekannya, berarti kompresinya bagus ya.
Pucuk itu lah. Pucuk kulkas. Tang lancip. Tadi tang lancip di dalam loh, cuma situ nih. Nah, sekarang kita pasang klep untuk pengisian freon. Nah, itu klepnya ya. Ada di mana saja. Dari spray higienis dari Molto, efektif bunuh bakteri pada pakaian, serta perlengkapan lainnya. Wangi segar setiap Yang sebelah kiri ini guys adalah pipa hisap ya. Pipa hisap difungsikan untuk mengisi freon guys. Nanti dipasang klep di sini ya. Nah, yang sebelah kanan adalah pipa press atau pipa tekan ya, kompresi tekan. Dan yang sebelah situ itu adalah pipa hisap juga, pipa balik. Gitu ya. Nah, iya. Jadi sekarang kita mau pasang pentil klep dulu. Nah, oke guys. Sekarang kita ganti filternya. Kita copot filter lamanya ya. Nah, itu klep apa namanya? Klepnya kita pasang di situ ya. Kaget ingin tahu apa ini palsunya bisa membuat ayam goreng yang lega. Untung kakek pakai Polyer yang dengan kuat meledak. Ini palsunya hingga 2 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Bersedia di apotek terdekat. Nah, tuh. Untung ada sambal lidah food. Mau sambal lidah food pedas atau sambal lidah food yang pedas? Dari cabai segar plus bumbu ya, makan makin selera. Sambal lidah food yang asam pedas. Oke, sekarang kita las klep pengisian freon ya. Oke, klepnya sudah dilas. Sekarang kita copot filternya. Filternya kita copot, kita ganti yang baru ya. Karena dia sudah pernah bocor, jadi filternya itu kotor. Masukkan air ya. Jadi filternya kita copot juga itu. Asapnya ngebul. Makan saya kali ini ada di kawasan Tebet Barat Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi udah. Pagi udah. Boleh pagi ya. Jawabnya apa? Aku mau tunjang sama rendang. Oke. Oke, sekarang kita pasang filternya, kita ganti ya, yang baru ya. Filter tadi kita copot karena dia sudah kotor. Pasti kotor ya, karena di kulkas sempat bocor. Pasti kotor filternya ya, banyak air ya. Nah, sekarang kita pasang filternya. Selain itu, rasa sayur pakisnya juga spesial, asam dan segar berpadu sempurna. Saya mau coba rendang nih dari fokus sama tunjang dulu ya. Di sini tuh ada gorengan, tapi gorengannya bukan cuma gorengan yang kurung, tapi ada namanya paralawak, kalau nggak salah. Ini makanan gorengan khas dari Padang. Ini mirip sama combro kalau di luar Jawa, tapi ini dalamnya itu di dalamnya ya. Kalau penasaran sama tempat sayur khas Minang, Nah, di filter itu kan kita pakai yang outputnya 2 lubang ya. pagi ini Nah, jadi satu lubangnya disambungkan ke kapiler Rio Fernando ya, dan satu lubang lagi kita potong pipa kapiler kira-kira
7 cm ya, dan tidak tersambung kemana-mana, cuman kita masukkan ke dalam lubang filter satu lagi ya. Nah, itu difungsikan untuk vakum ya, kita buat vakum body atau flashing ya, bisa buat vakum dan juga bisa buat flashing ya, seperti itu. Nah, seperti itu tuh. Nah ya, itu kan ada 2 jalur ya, ada 2 output di filternya itu. Satunya kita sambung ke pipa kapiler dan satunya lagi tidak tersambung kemana-mana. Nah itu nanti itu difungsikan buat vakum dan flashing body ya. Sekarang kita las. Selama 2 jam dengan suhu 31 derajat Celcius. Khusus. Nah oke guys, sudah kita las filternya. Sekarang kita colokkan kulkasnya tuh Sama seperti ukuran dinding dan ya. pertempuran. Ilmuwan yang berjuang di laboratorium ini. Selanjutnya bisa kita jadikan bibit atau bibit untuk produksi vaksin. Laboratorium ini tidak cuma membuat vaksin untuk COVID-19 saja ya. Berbagai jenis vaksin. Ah guys, itu pipa kapiler yang kita potong 7 cm tadi ya. Dia tidak tersambung kemana-mana, tapi kita masukkan ke filter karena filternya mempunyai 2 output ya. Tapi itu pipa kapiler yang tidak tersambung kemana-mana itu kita fungsikan buat flashing ya. Kita membersihkan sirkulasi kulkas ya, dan juga kita fungsikan buat vakum body ya, membersihkan sisa udara yang ada di sirkulasi kulkas ya. Tuh pipanya tuh. Tuh. Jika sudah didapat formula sesuai kebutuhan, selanjutnya vaksin elektronik yang dipasang. Nah oke, sekarang kita las pipa baliknya. Yang mampu membunuh mikroorganisme berupa bakteri maupun virus. Untuk menjalankan fungsi robot ini, komponen yang diperlukan ada inverter, aki baterai, aki sistem, dan microcontroller untuk menghubungkan sistem dengan remote controlnya. Sebelum kita tes, nih, Tunggil kasih tahu dulu cara kerja robot ini ya. Robot ini akan bergerak untuk mendisinfeksi dan mensterilkan ruangan isolasi pasien. Saat mikroorganisme terkena sinar UV dalam jarak 200 mm dan 5 meter, sinar Oke, sudah dilas. Sekarang kita siapkan metil. Nah, tuh. Metilnya kita masukkan ke dalam klep tempat pengisian freon ya. Nah, itu untuk membersihkan sirkulasi kotoran ya. Kotoran kulkas. Nah, seperti itu. Resep vaksin apaan ini? Profesor bisa-bisa ya. Nah, cara flashing kulkas ala saya ya seperti ini. Siapkan metil itu tuh siapkan ya, Thousand atau orang menyebutnya ya, dan siapkan tutup botol. Kita pakai tutup botol bekas las aja ya,
Mana tutup botolnya? Nah, tutup botol bekas las seperti ini ya. Nanti metilnya dimasukkan ke dalam ini sampai penuh seperti itu. Nah, setelah itu pipa kapiler yang kecil tadi yang tidak tersambung kemana-mana masukkan ke dalam tutup botol ini. Tapi sebelumnya tutup botol ini diisi tauzon atau metil dulu ya. Nah, kulkasnya posisi dicolokkan ya, seperti ini ya. Kulkas posisi dicolokkan. Setelah metil masuk, setelah pipa kapiler yang tidak tersambung kemana-mana tadi dimasukkan ke sini, terus kulkasnya dicabut ya. Nah, nanti dia akan menghisap metil itu sampai habis. Biarkan dia menghisap metil sampai habis. Setelah itu jepit ya, jepit ujung pipa kapiler kecil itu yang 7 cm itu agar dia tidak bocor ya. Kita rapatkan ya. Nah, tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat dan kulkasnya colokkan kembali seperti itu, diamkan beberapa menit. Setelah beberapa menit nanti baru ujung pipa yang 7 cm kita jepit tadi kita buka lagi, biarkan dia menghembuskan udara ya, membuang kotoran ya. Nah, iya seperti itu ya. Nah, ininya tutup tuh, ininya ditutup, klepnya itu, dan setelah klep ditutup, di situ dites pakai korek api ya, sampai benar-benar anginnya habis ya, anginnya habis. Nah, iya. Oh iya, makasih deh. Sampai angin habis. Setelah anginnya habis, tutup kembali. Jangan ditutup. Setelah angin habis, maksudnya masukkan pipa kapiler yang 7 cm itu ke dalam tutup botol bekas las tadi ya. Nah, tapi nunggu setelah udaranya habis. Nah, itu sudah habis. Kita siapkan. Jadi saya bilang tadi tutup botol itu. Ini cara flashing montir insomnia ya. Cara flashing montir insomnia seperti ini. Masukkan dia ke dalam tutup botol itu tauzon atau metilnya. Bila kurang ditambah lagi ya sampai penuh ya. Sampai penuh. Nah, setelah itu cabut kulkasnya. Nah, biarkan dia akan terhisap ya. Tuh lihat saja nanti dia, nah tuh dia terhisap ya. Setelah dia terhisap sampai habis, jepit ujungnya ya agar dia tidak bocor, tidak masuk udara ya. Nah, jepit ujungnya. Dan biarkan beberapa menit, nanti kulkasnya kita colokkan lagi. Nah, oke, sekarang kulkasnya kita colokkan kembali. Sekarang kita siapkan manifoldnya ya, tuh. Manifoldnya kita siapkan dulu, tapi belum dipasang ya. Kita siapkan dulu maksudnya. Nah, setelah kulkas dicolokkan, filternya kita goyang-goyangkan seperti itu. Kurang lebih 1 menit ya. Kita goyang-goyang itu bertujuan ketika kita menggoyang itu pipa itu ada getaran ya, terjadi getaran dari pipa ujung ke ujung. Nah, getaran sedikit tadi akan merontokkan kotoran ya, dan juga tauzonnya naik ya, metilnya ya. Nanti setelah dia kurang lebih 1 menit, tutup.
pipa kapiler tadi yang kita jepit tadi, dia akan mengeluarkan kotoran seperti itu. Dan kita diamkan beberapa menit sampai kotorannya habis ya, dan tauzonnya habis. Ada sedikit perbedaan dalam rasa nih. Kalau green tea ada rasa sedikit pahit setelah kita mencicipinya. Tapi kalau di Asitaban nggak ada rasa pahitnya, enak. Karena Asitabannya sudah berbentuk tepung seperti ini, jadi gampang deh untuk mengolahnya jadi kue dan minuman. Bareng sama Chef Ervin. Udah setelah 1 menit ini Nah, setelah 1 menit tutup klepnya dibuka. Bertujuan untuk apa? Itu kita fungsikan untuk mengisap udara ya. Nah, bertujuan untuk mensirkulasi udara agar dia terus-menerus mendorong kotoran untuk keluar melalui pipa kapiler yang 7 cm tadi ya. Jadi nanti udara akan dihisap dari situ, dikeluarkan melalui pipa kapiler 7 cm tadi secara berulang ya. Nah, sehingga nanti kotorannya yang ada di dalam kulkas bisa bersih ya, seperti itu ya. Tuh nanti dia menghisap udara ya, pipa itu ya. Tuh. Dan akan dikeluarkannya melalui pipa kecil itu tuh, pipa kapiler yang 7 cm yang tidak tersambung kemana-mana tadi ya, yang kita masukkan tauzon tadi. Hah? 1 menit ya. Kurang lebih 1 menit ya. Setelah ini dibuka kurang lebih 1 menit kita diamkan. Kulit kita yang sudah terkumpul, lanjut dijemur selama 10 hari. Goyang-goyang. Setelah benar-benar kering, kulit kita akan dialirkan melalui conveyor masuk ke mesin pembuat. Nah, setelah itu kita potong. Sus, yuk. Dia mengeluarkan tauzon dan sekalian membawa kotorannya. Tuh, ini nanti menghisap udara, ini menghisap udara. Dikeluarkan dari situ sekalian dia menghisap udaranya berulang-ulang ya. Dikeluarkan dari situ sambil dia membawa kotoran. Nah, sekarang kita siapkan manifold. Itu kotorannya terlihat ya. Tuh, saya zoom dulu sebentar. Nah, itu ya. HP-nya kurang fokus, kameranya kurang fokus tuh ya. Tuh, Bersamaan dengan tauzon. tuh, bersamaan dengan tauzon ya, kotorannya di bawah ya tuh. Tuh, kelihatannya Oli tuh. di bawah. Tuh. Ada sisa oli. Sisa oli. Dan sisa oli juga dibawa oleh dia ya. Biarkan kira-kira kurang lebih 1-2 menit. 3 menit. 3 menit lah ya, biar maksimal. Nah, itu ya, terlihat kotorannya dikeluarkan semua ya. Sama oli. Kotorannya dibawa oleh cairan tauzon metil tadi ya, bersamaan oli dan kotoran. Seperti itu. Tuh, dengan catatan klep ini dibuka, dia menghisap udara, dia mengeluarkan di ujung pipa kapiler yang tidak tersambung itu ya, secara siklus berulang ya. Nah, jadi dia nanti bersih kotorannya tuh. Nah guys, itu sudah terlihat kotorannya sudah bersih ya, tidak ada lagi yang keluar ya. Nah, itu ya. Bila tidak ada lagi yang keluar. Nah, sekarang kita buka lagi, kita tutup. Kita tutup agar udara tidak terhisap dan kita bisa melakukan proses yang dinamakan vacuum body. Bener gak dong? Nah, itu ya yang dinamakan vacuum body. Itu. Nah, manifoldnya cukup menggunakan manifold yang simple aja, 2 selang. Simple tapi pasti ya. Seperti itu. Nah, yang biru kita masukkan ke klep pengisian freon. Seperti itu. Kencangkan, bertujuan agar udara tidak terhisap. Dan yang kuning nanti kita masukkan ke dalam tabung portable freon yang kecil seperti itu ya. Nah, sekarang guys, kita proses vacuum body.
di pipa 7 cm yang kecil tadi ya. Nah itu kita korek saja. Kalau koreknya sudah tidak dihembus lagi, berarti vakum bodinya selesai. Nah itu ya, itu terlihat koreknya masih dihembus sedikit. Tidak lagi ya. Coba lagi korek lagi. Nah sudah tidak lagi ya, berarti kita tutup. Setelah itu tertutup, buka keran pada manifold secara keran manifold ditutup ya, ditutup secara penuh, dan keran pada kaleng pengisian freon dibuka secara full seperti itu. Nah nanti untuk pengisiannya dilakukan melalui keran manifold dengan cara dibuka sedikit terus ditutup lagi sambil diperhatikan ampere pada manifoldnya. Biasa kulkas seperti ini kita isi hanya 10 PSI atau 10 PSI. Nah, di situ 10 PSI saya kasih lihat. Ini kamera saya tidak bisa fokus ya. Nah, 10 PSI itu antara 0 dan 20 itu ya. Tuh. Antara 0 dan 20 itu ada garis ya. Nah, itu tuh garis itu ya. Nah, disitulah nanti 10 PSI kita isi ya. Tapi untuk mengisinya tidak boleh sekaligus guys. Dibuka kerannya sedikit, terus ditutup lagi ya. Tunggu beberapa saat. Nanti dibuka lagi kerannya, ditutup lagi, tunggu beberapa saat. Sambil perhatikan ampere pada manifoldnya. Jika dia sudah pas pada 10 PSI, pengisian selesai. Seperti itu. Video ini disponsori oleh itu guys. Nah, oke guys, saya mau makan dulu ya. Dan sudah jam 12. Mangan dulu. Nah, oke guys, setelah kita lakukan pengisiannya secara berkala, sekarang tekanannya sudah pas 10 PSI ya. Tuh. Ini HP saya kurang fokus. Nah, tuh ya. Tuh, pas 10 PSI. Dan setelah tekanannya pas, ujung pada kapiler yang 7 cm yang tidak tersambung tadi kita las ya, agar dia tidak bocor. Nah setelah itu selesai, tinggal kita tunggu hasil kulkasnya. Oke. Nah oke guys ya, sudah kita tunggu beberapa saat. Sekarang kita lihat ke dalam. Tuh. Dalam EVAP-nya, evaporator merek ini nih, merek Aqua Japan nih pasanya tuh. Dan bodinya sudah panas ya, kita rasa panas. Kalau panas bukan rusak ya, berarti bagus. Kalau panas tuh, esnya sudah jadi, sudah dingin ya tuh ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa